Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Kufendi Suhendi dengan NPM 23 1222. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek utama kajian sosiologi hukum, memahami hukum sebagai fenomena. Sosiologi hukum adalah salah satu cabang ilmu yang paling relevan dalam memahami hukum secara menyeluruh, bukan hanya sebagai kumpulan teks peraturan yang tertulis di atas kertas, tetapi sebagai fenomena yang hidup, berkembang, dan bekerja di tengah masyarakat. Definisi dan sejarah sosiologi hukum. Sosiologi hukum secara sederhana dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari hukum tidak semata-mata sebagai norma yang bersifat imperatif, melainkan sebagai kenyataan sosial yang hidup dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Sejarah singkat sosiologi hukum. Secara historis, istilah sosiologi hukum pertama kali digunakan oleh Anzilotti pada tahun 1892. Namun, fondasi modern itu ilmu ini diletakkan oleh Eugen Heinrich 1913 yang memperkenalkan konsep living law, yakni hukum yang benar-benar hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat, meskipun tidak selalu tertuang. Objek utama kajian sosiologi hukum. Yang pertama, hukum sebagai gejala sosial. Objek pertama dan paling mendasar adalah memandang hukum sebagai gejala sosial, bukan sebagai sesuatu yang turun dari langit atau dibuat semata-mata oleh kehendak penguasa, melainkan sebagai produk dari interaksi dan kebutuhan sosial yang nyata. Dalam konteks ini, sosiologi hukum membedakan antara dua jenis hukum. Living law adalah hukum yang hidup di dalam praktiknya masyarakat, dan law in books, hukum yang tertulis secara formal. Kesenjangan antara kedua justru menjadi salah satu pokok kajian paling menarik dalam sosiologi hukum. Contohnya, paling nyata di Indonesia adalah hukum adat, yang terus hidup dan ditaati oleh masyarakat, meski tidak selalu diakui secara formal oleh negara. Yang kedua, hubungan hukum masyarakat. Objek kedua berkaitan dengan cara hukum dan masyarakat saling mempengaruhi dalam hubungan yang bersifat dua arah. Di satu sisi, hukum dapat mempengaruhi masyarakat melalui fungsinya sebagai alat rekayasa sosial, menyatakan bahwa hukum adalah instrumen yang digunakan untuk mendorong perubahan perilaku dan nilai-nilai masyarakat ke arah kehendak oleh kebijakan politik. Di sisi lain, masyarakat juga mengaruhi hukum, nilai norma, gerakan sosial, serta tekanan kelompok kepentingan turut menentukan isi dan arah regulasi. Yang ketiga, efektivitas hukum. Kajian efektivitas hukum bertanya sejarah mana hukum yang berlaku sungguh-sungguh berfungsi dan berdampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Suekanto 2014 mengidentifikasi 5 faktor penentu efektivitas hukum yang hingga hari ini menjadi rujukan utama dalam kajian sosiologi yuridis dan di Indonesia. Yang keempat, kesadaran hukum. Suekanto 1982 mendefinisikan kesadaran hukum sebagai nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada, hukum yang diharapkan, atau hukum yang seharusnya berlaku. Kesadaran hukum bukan sekedar pengetahuan tentang isi undang-undang, melainkan suatu sikap internal yang mencerminkan hubungan seseorang dengan hukum secara keseluruhan. Kesadaran hukum berkembang secara bertahap melalui 4 indikator yang berjenjang. Yang pertama, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum. Selanjutnya yang kelima, perilaku hukum. Terkait erat dengan kesadaran hukum adalah kajian tentang kepatuhan dan perilaku hukum. Donald Black 1976 mendefinisikan perilaku hukum sebagai semua tindakan manusia yang berkaitan dengan sistem hukum, baik yang bersifat taat maupun yang melanggar. Keduanya sama-sama menjadi objek kajian sosiologi hukum karena keduanya menunjukkan sebagai masyarakat berintegrasi dengan norma yang ada. Yang keenam, perubahan sosial dan hukum. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum bersifat dialektis. Keduanya saling mempengaruhi dalam proses yang terus-menerus dari satu arah. Perubahan sosial mendorong
lahirnya regulasi baru, revolusi industri melahirkan hukum ketenaga kerjaan di era digitalisasi melahirkan regulasi ruang cyber. Dari arah sebaliknya, hukum juga aktif mendorong perubahan sosial melalui fungsinya sebagai alat rekayasa. Yang ketujuh, kontrol sosial. Kontrol sosial adalah keseluruhan mekanisme yang digunakan oleh masyarakat untuk menjaga keteraturan dan mencegah terjadinya penyimpangan hukum, merupakan bentuk kontrol sosial yang paling formal dan terorganisasi. Black 1976. Namun, ia bukan satu-satunya. Agama, adat istiadat, opini publik, dan sanksi sosial juga berfungsi sebagai pengendali perilaku. Sosiologi hukum membedakan dua fungsi utama kontrol hukum. Fungsi preventif mencegah pelanggaran sebelum terjadi melalui ancaman sanksi yang bersifat deteren. Fungsi represif menindak dan memulihkan ketertiban setelah pelanggaran terjadi melalui penangkapan, penuntutan, dan penghukuman. Yang kedelapan, konflik dan penyelesaiannya. Konflik adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sosial yang implural dan dinamis. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik, baik di antara individu atau kelompok, maupun antara warga dan negara. Kajian ini juga menyoroti bagaimana konflik itu sendiri kadang mendorong revolusi hukum. Mekanisme penyelesaian konflik yang dikaji meliputi litigasi, mediasi, arbitrase, negosiasi langsung atau serta mekanisme adat dan lokal yang masih hidup dalam masyarakat. Keberagaman mekanisme ini mencerminkan pluralisme hukum yang menjadi karakteristik khas masyarakat Indonesia. Hukum sebagai gejala sosial, apa artinya? Hukum bukan sekedar aturan yang lahir dari kehendak penguasa. Hukum tumbuh dari kebutuhan nyata masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai sosial yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu. Contoh konkret, adatis pernikahan, sistem gotong royong, dan hukum adat merupakan bentuk hukum yang hidup sebagai gejala sosial meski tidak tertulis dalam undang-undang. Selanjutnya, hubungan hukum dan masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. Social engineering melalui hukum, pemerintah mendorong perubahan perilaku masyarakat. Contoh, Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan mengubah pandangan masyarakat tentang perkawinan di bawah umur. Hukum membentuk ekspektasi sosial yang dianggap sah, benar, dan adil dalam pandangan masyarakat dan hukum. Nilai dan norma yang berkembang di masyarakat menjadi sumber bagi pembentukan hukum positif. Sukanto 2014, halaman 29. Selanjutnya, gerakan sosial seperti feminisme, reformasi, dan hak asasi manusia mendorong lahirnya undang-undang baru. Kekuatan kelompok sosial dominan menentukan isi dan arah regulasi. Friedman 1975. Efektivitas hukum dalam masyarakat. Yang pertama, substansi hukum. Yang kedua, aparat penegak hukum. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Keempat, masyarakat. Yang kelima, budaya hukum. Kalau yang substansi hukum, isi dan rumusan norma hukum harus jelas, tidak dimultifasir, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang aparat penegak hukum, kualitas, integritas, dan profesionalisme polisi, jaksa, hakim, dan advokat sangat menentukan. Sarana dan prasarananya, ketersediaan fasilitas seperti penjara, pengadilan, dan teknologi mendukung penegakan hukum. Yang keempatnya, masyarakat, tingkat pendidikan, kesadaran, dan kepatuhan hukum warga sangat mempengaruhi efektivitasnya. Yang kelima, budaya hukum, nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum menentukan apakah hukum dihormati atau diabaikan. Selanjutnya, kesadaran hukum. Yang pertama, sejauh mana warga mengetahui isi suatu peraturan hukum yang berlaku. Yang kedua, kemampuan menjelaskan makna dan tujuan dari norma-norma tertentu. Yang ketiga, penilaian positif atau negatif seseorang terhadap norma hukum yang berlaku. Yang keempat, tindakan nyata apakah seseorang menaati atau melanggar hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Kepatuhan hukum, teori paksaan. Orang taat hukum karena takut disanksi. Hukum dipatuhi bukan dianggap baik, melainkan karena ancaman hukum. Teori konsensus, hukum dipatuhi karena dianggap mencerminkan kesepakatan umum tentang nilai-nilai bersama dalam masyarakat. Teori legitimasi, Weber membedakan 3 jenis otoritas: tradisional, sistematik, dan legal rasional. Kepatuhan terjadi karena masyarakat mengakui legitimitas sumber kekuatan hukum. Teori kepentingan individu menarti hukum jika manfaat lebih besar dari resikonya. Kepatuhan bersifat kalkulatif dan rasional. Perilaku hukumnya berikut ini. Perubahan sosial dan hukum mendorong lahirnya regulasi baru. Contoh revolusi industri, lahirnya hukum ketenagakerjaan, digitalisasi, lahirnya undang-undang ITE dan undang-undang PDP. Hukum sebagai alat rekayasa sosial mendorong perubahan norma dan perilaku masyarakat. Hukum mendorong perubahan. Berikut ini kontrol sosial dan hukumnya. Kontrol sosial adalah mekanisme yang digunakan masyarakat untuk mempertahankan keseimbangan dan keteraturan sosial. Hukum adalah salah satu instrumen kontrol sosial yang paling formal dan terorganisasi. Black 1976. Konflik dan penyelesaiannya. Yang pertama, jenis konflik dalam masyarakat. Konflik interpersonal, penyelesaian antara individu, keluarga, tetangga, atau teman. Konflik kelas, antara kelompok sosial, tenaga kerja, dan pengusaha. Konflik etnis atau agama, perbedaan identitas yang memuncak menjadi sengketa. Selanjutnya, tokoh-tokoh penting dalam sosiologi hukum. Ini berikut. Selanjutnya, relevansi sosiologi hukum masa kini. Evaluasi hukum positif, isu hukum digital, akses terhadap keadilan, pluralisme hukum, reformasi hukum, hak asasi manusia. Kesimpulan, sosiologi hukum mengajak kita untuk memandang hukum secara lebih jujur dan realistis. Tidak berhenti pada apa yang tertulis, tetapi bertanya-tanya tentang apa yang benar-benar terjadi. 8 objek kajian mulai dari hukum sebagai gejala sosial hingga konflik dan penyelesaian, membentuk sebuah kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami hukum dalam seluruh kompleksitasnya. Yang membuat sosiologi hukum sangat penting adalah kesadaran bahwa hukum bukanlah suatu yang berdiri sendiri atas masyarakat. Hukum adalah produk masyarakat sekaligus alat yang bekerja dalam masyarakat. Memahami keduanya secara bersamaan adalah syarat untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal tapi juga adil dan efektif secara sosial. Berikut ini daftar pustakanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.